Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan nama saya Miftahul Faris Hikmatur Rahman Al-Bayhaqi dari tim 1 Literasi SDN Cangkuang 8. Untuk memenuhi tantangan di bulan April, saya akan melakukan jurnalistik yang bernama wawancara. Di sebelah saya sudah ada Bapak Doni Wilya. Beliau adalah seorang profesi dalang ya. Untuk mengetahui lanjut tentang profesi Bapak Doni, mari kita wawancarai. Mohon Bapak. Ya. Bapak, saya boleh tahu sejak kapan Bapak menjadi dalang? Kalau perjalanan jadi dalang itu dimulai dari 2020. 2020 Ya. Pak ya. Mengapa Bapak tertarik menjadi dalang? Pertama karena menjadi dalang itu karena itu budaya kita, dan keduanya itu emang suka gitu dari budaya Sunda, kegiatan Sunda gitu emang saya suka gitu. Bagaimana perjuangan Bapak saat ingin menjadi dalang? Wah, panjang. Kalau misalkan ngomongin perjuangan itu panjang, emang susah. Pertama harus punya kenalan dulu gitu kan ya, harus punya kenalan dalam bidang seni gitu kan, nggak bisa tiba-tiba jadi dalang gitu. Ditambah sama dorongan dan dukungan dari orang tua, itu sih. Di mana Bapak belajar mendalang? Kalau untuk belajar mendalang itu tepatnya di Jelkong Giriharja atau di Lingkung Seni Putu Giriharja 2. Di sana saya belajar mendalang dari tahun 2020 sampai sekarang. Mengapa Bapak memilih untuk masuk ke Giriharja 2? Pertama karena di sana itu banyak teman-teman saya gitu kan di Giriharja 2, dan yang pasti yang bisa membuka dan juga membimbing, merangkul semua anak-anak muda gitu kan, hanya ada di Harja 2 gitu, di Bapak Dalang Adi Kontea Kosasi Sunaria. Siapa yang mengajarkan Bapak saat mendalang? Yang pasti Bapak Dalang Adi Kontea Kosasi Sunaria dari Putu Giriharja 2, karena itu guru saya sekaligus orang tua saya yang membimbing dan mengajarkan saya dalam ilmu pewayangan. Bagaimana guru Bapak mengajarkan Bapak mendalang? Banyak sekali yang diajarkan oleh beliau. Yang pertama dari lalakon atau cerita pewayangan. Terus juga ada kayak silsilah wayang zaman Ramayana, Mahabharata, Lokapala. Terus juga dari suara-suara dan teknis suara wayang. Juga dalam menggerakkan wayang atau yang sering disebut garap sabat. Jadi banyaklah gitu. Dan intinya juga dalam antawacana atau pembicaraan antar wayang dengan wayang, karakter dengan karakter gitu. Bagaimana cara Bapak berlatihnya? Banyak cara buat berlatih, tapi yang sering dipakai oleh beliau yaitu semua murid dari Putu Giriharja 2 dan teman-teman saya itu berkumpul semua di hari yang sama. Terus kita berlatih bersama dari mulai lalakon, terus kakawen, suara wayang, itu dilatih bersama, dan nanti setiap setahun sekali diadakan ujian padalangan begitu. Siapa yang menemani Bapak saat menjalani asisten ya ketika Bapak mendalang? Kalau disebut asisten nggak ada sih, soalnya kan belum seperti dalang-dalang yang lainnya gitu ya kan. Tapi kalau semisal ada panggungan gitu kan, atau yang sering disebut nabeh, itu ada banyak sekali teman-teman yang suka menemani dan juga mendukung gitulah. Jadi nggak ada istilah asisten, kecuali teman dekat itu Bapak Dalang ya, di Adi Kontea gitu. Apa tokoh wayang yang Bapak sukai dari wayang? Kalau tokoh pewayangan yang saya sukai itu adalah Gatot Kaca. Kenapa Gatot Kaca? Karena Gatot Kaca itu mencerminkan suatu tokoh yang berani berbuat kebenaran, siapapun itu yang salah, kalau dia salah pasti dia hukum, tidak mandang bulu gitu. Di mana lokasi pertunjukan Bapak yang paling jauh? Kalau pertunjukan paling jauh itu lokasinya berada di Sukabumi, itu paling jauh di Pelabuhan Ratu, waktu tahun 2022. Apa kesan atau pesan Bapak untuk menjadi dalang?
Kalau pesan dan kesan gitu, pesan khususnya ya buat anak-anak muda, para remaja, cintailah seni dan budaya kita, karena kalau bukan oleh kita, siapa lagi? Karena tingginya negara, tingginya bangsa kita, itu diangkat oleh budaya. Kalau budaya kita hancur, negara kita juga akan hancur juga gitu. Bagaimana rencana karir Bapak di 2 tahun yang akan datang? Kalau rencana 2 tahun yang akan datang, ya otomatis semua atau setiap manusia tidak luput dengan belajar. Yang pasti kita belajar terus menerus, tidak ada hentinya. Yang pasti 2 tahun ke depan akan memperbanyak lagi ilmu, memperbanyak lagi relasi, supaya intinya banyak panggungan dan banyak penggemar juga gitu. Terima kasih Bapak ya Ya, atas waktunya. sama-sama. Teman-teman, terima kasih atas tontonan Anda dari akhir sampai awal dari akhir ini. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.